Sobat Smartikes, kembali lagi bersama Podcast Juara. Bersama dengan saya, Shalom Sakristabel sebagai host podcast jurnalistik SMA Negeri 3 Sragen. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat relevan nih untuk teman-teman yang sebentar lagi akan resmi menjadi alumni dari SMA Negeri 3 Sragen. Dan ya kali ini kita juga kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sragen dan bersama dengan Ibu yang bersilakan untuk memperkenalkan diri. Oh iya, saya Rina Wijaya, SPMT, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Halo Mbak Salom. Halo, saya panggilnya Ibu Rina. Iya. Jadi Bu, kita di sini akan membicarakan tentang dunia kerja. Kita ngobrol santai-santai saja Bu, untuk teman-teman yang mungkin memiliki banyak pertanyaan nih, dunia kerja itu nanti kayak gimana gitu. Langsung saja ya Bu. Oke, saya mau bertanya, bagaimana sih Bu kondisi ketenaga kerjaan di Kabupaten Sragen bagi lulusan SMA atau SMK? Iya, terus terang ya Mbak Salom. Jadi tenaga kerja di Kabupaten Sragen itu memang sangat tinggi sekali. Yang kontribusi paling tinggi untuk pengangguran istilahnya memang didominasi lulusan SMK, SMA ya. Hampir 70% itu pengangguran terbuka di Kabupaten Sragen memang dari kalangan itu. Nah, ini untuk mengantisipasi ini pemerintah Kabupaten Sragen bekerja sama dengan BKK, Bursa Kerja Khusus yang ada di setiap SMK dan SMA di Kabupaten Sragen. Bagaimana caranya kita meminimalisasi pengangguran terbuka itu, ya. Di Dinas Tenaga Kerja banyak itu pelatihan-pelatihan. Tergantung passionnya dari anak-anak itu mau kemampuan dan kemauannya. Ada kursus terkait dengan IT, ataukah itu boga, kemudian menjahit, bahasa Inggris, kemudian juga las dan banyak lagi. Itu kami ada instruktur yang profesional di Dinas Tenaga Kerja itu. Jadi nanti kita membuka peluang pelatihan itu. Bagi lulusan SMA SMK juga? Tidak menutup hanya SMK SMA, tapi juga masyarakat umum. Untuk semua berarti Bu? Untuk semua, untuk meningkatkan skillnya, untuk mengantisipasi kebutuhan pangsa pasar kerja di Sragen itu seperti apa. Nah Bu, kira-kira menurut data yang Ibu miliki dalam beberapa tahun ke depan, keterampilan apa sih yang sangat dibutuhkan di Kabupaten Sragen ini dalam dunia kerja? Jadi di Sragen itu banyak pabrik, apakah itu garmen ataukah itu di bidang yang lainnya, itu memerlukan tenaga kerja. Sebenarnya apabila anak-anak itu tidak milih-milih pekerjaan, biasanya itu kan generasi Gen Z sekarang itu maunya cepat kerja, gajinya banyak gitu kan. Nah, itu memang semua pekerjaan kan tidak ada yang langsung ke top manajer begitu. Tetapi tetap harus dari bawah, bertahap. Nah, biasanya milih-milihnya itu pengennya milih ini, jadi semacam kayak kutu loncat. Ini nggak sesuai, pindah sini, begitu. Ganti-ganti, kurang telaten begitu anak-anak zaman sekarang. Jadinya pengangguran di sini karena memang banyak terlalu memilih itu. Tapi sebenarnya tersedia banyak Ibu. Banyak dari Dinas Tenaga Kerja setiap bulan selalu membuat data loker itu di mana jumlahnya berapa, kontak personnya siapa. Kemudian setiap personel di Dinas Tenaga Kerja itu wajib nge-share di dalam statusnya itu loker-loker yang ada
tidak menutup di Kabupaten Sragen saja, tapi di luar Sragen. Karena lowongan kerjaan ternyata banyak ya Bu. Banyak, asal jangan memilih. Telaten. Gitu. Telaten. Iya. Tidak terus langsung ini gitu. Iya. Kebanyakan anak-anak sekarang itu ketika diberi nasihat sama pimpinannya di kerja itu merasa didolimi begitu. Akhirnya tidak awet, pindah lagi. Nah itu loh yang perlu penekanan khusus begitu. Gitu Mbak Salom. Nah, iya. Garis besarnya seperti itu. Iya. Nah Ibu, ini kan saya pernah juga mendengar cerita dari teman-teman nih, entah dari kakak kelas atau dari teman sepantaran saya. Mereka itu bilang begini, aku nanti setelah lulus dari SMA masih bingung, mau kuliah, mau kerja, atau mau berwirausaha. Nah menurut Ibu dari ketiga ini, antara kuliah, bekerja, atau berwirausaha, membuka usaha gitu, kira-kira peluang mana yang paling besar Bu untuk kita semua ini? Gini Mbak Salom, sebenarnya itu di dalam dunia pendidikan itu sudah dijurus-juruskan ya sebenarnya. Kalau memang ke SLTA itu mau langsung kerja, itu seharusnya kan di SMK itu sudah difokuskan di sana. Kalau di SMA itu biasanya kekuliahan. Lanjut ke kuliah. Tetapi ini saya kembalikan lagi kepada passionnya anak mau kemana. Apakah mau ke dunia kerja, langsung ke dunia kerja, ataukah langsung melanjutkan kuliah. Nah, kalau memang teman-temannya Mbak Shalom ada di SMA, itu seharusnya sudah direncanakan dari awal kalau SMA itu memang melanjutkan kuliah. Kalau SMK itu langsung kerja. Karena sudah dilatih. Keterampilannya pun lebih ke skill daripada di teori. SMA itu banyak yang ke teorinya. Tapi selanjutnya apapun, apakah itu SMA ataukah itu SMK, apabila ingin masuk ke dunia kerja harus konsekuen. Harus mempunyai skill kemampuannya, terus tidak menjadi generasi cengeng. Karena dunia kerja itu persaingannya lebih keras. Jadi, itu aja. Itu kembali lagi ya Bu ke teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan kuliah diperbolehkan, tapi apabila untuk kerja silahkan, tapi ada konsekuensinya juga. Punya kompetensi. Bu, gimana sih kira-kira peran Disnaker nih kepada pemuda, kepada generasi muda supaya mereka itu tidak hanya mencari pekerjaan tapi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu? Jadi di Dinas Tenaga Kerja itu ada beberapa program untuk membantu anak-anak muda dalam bekerja. Kecuali untuk pelatihan pun tidak hanya ini menjahit, ini masak, apakah ini itu las, kita ada las juga. Tetapi juga bagaimana manajemen usahanya ada. Kemudian bagaimana caranya kita latih di inkubasi bisnis. Ada di Dinas Tenaga Kerja. Jadi ketika anak-anak itu tertarik masuk contohnya ke dunia kuliner misalkan. Bagaimana dunia kuliner itu bisa internet bisa masuk, bisa menunjukkan bisa mengakses marketingnya, apakah itu posisinya ini di mana dia bisa menjual melalui internet. Itu kita latih. Berarti ada strateginya sendiri Bu? Ada, jelas ada. Tetapi selanjutnya ketika memang sudah lulus pelatihan, itu kembali lagi ke personelnya masing-masing. Apakah tough, apakah semangat untuk maju, ataukah hanya sekedar ikut pelatihan saja. Berarti kembali ke kemauan seseorang itu sendiri. Kami dari pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja bisanya memfasilitasi.
Kalau dari Disnaker sendiri, apakah menyediakan program pelatihan gratis atau sertifikasi keterampilan begitu? Iya, ada banyak pelatihan gratis di sini melalui anggaran APBN maupun APBD. Tetapi apabila itu program yang dimaksudkan itu tidak belum ada alokasi dari APBN maupun APBD, kami menyiapkan pelatihan gratis, tetapi bahan pengadaannya itu disediakan oleh peserta. Oh begitu. Misalkan dari SMA 3 mau pilih ingin ada pelatihan. Dalam satu kelas itu ada 16 personil, 16 peserta, satu angkatan. Nah, itu nanti ketika yang diminati itu belum ada anggarannya dari pemerintah, itu nanti gedung gratis, alat gratis, instruktur gratis, tetapi bahannya membawa sendiri. Oh, berarti hanya bahannya. Jadi misalkan, oh saya ingin membuat roti misalkan, itu nanti bawa terigu sendiri, membawa sendiri, tapi untuk lainnya gratis. Oke, begitu ya Bu. Kalau di era yang sudah digital ini Bu, kan semua sudah serba modern ya, digitalisasi begitu. Apakah strategi ketenaga kerjaan sudah mengikuti perubahan atau masih menggunakan pola yang lama Bu? Kami sudah memanfaatkan dunia medsos. Jadinya untuk job fair kita sudah secara online. Kita mempunyai lapak Sukawati. Jadi semua pencari kerja membuka di aplikasi Lapak Sukawati. Jadi tidak perlu datang langsung. Oh, tidak perlu. Nanti ketika ada job fair, itu sewaktu-waktu nanti Disnaker akan melaksanakan job fair, tetapi secara online. Kemudian pencari pekerja, apabila agak gaptek begitulah ya, bisa datang langsung ke Job Cafe di Dinas Tenaga Kerja Kompleks Teknopark. Oke, begitu. Oke Bu, mungkin apakah ada saran untuk teman-teman yang ya mungkin setelah dari SMA ini pengen mencari pekerjaan gitu, tapi masih terhalang dengan pengalamannya yang masih minim, karena kan kebanyakan kerja juga ada minimal pengalaman. Adakah saran Bu untuk teman-teman? Anak-anakku semua, khususnya alumni SMA 3 Sragen, apabila ingin bekerja setelah lulus dari SMA 3, kalian bisa mengikuti pelatihan. Nanti akan kita fasilitasi pemagangan di berbagai perusahaan. Oh gitu. Nah, misalkan setelah pelatihan komputer begitu, kemudian bagaimana mengelola medsos, kemudian untuk penjualannya, bagaimana di TikTok, promosi begitu. Promosi. Nah itu nanti membuat konten, itu nanti bisa kita fasilitasi pemagangan di UMKM. Berarti ada magang Bu? Itu kalau diperlukan kita fasilitasi magang. Karena kami dari Dinas Tenaga Kerja pernah melaksanakan kegiatan itu bekerja sama dengan Balai Tenaga Kerja di Surakarta, itu di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Itu jadi setelah kita latih, itu nanti kita dimagangkan 2 minggu. Setelah itu nanti kembali lagi untuk mengikuti ujian kompetensi. Jadi setiap pelatihan di Dinas Tenaga Kerja pasti mendapatkan sertifikat. Semuanya? Semuanya. Berarti sebelum mendaftarkan untuk ikut pekerjaan itu sudah dilatih untuk magang dulu, menambah pengalaman Bu? Nah itu kalau mendaftar. Kalau mendaftar di Disnaker, kalau tidak mendaftar ya tidak kita fasilitasi itu, karena kami positive thinking ketika mendaftar berarti membutuhkan. Ketika tidak mendaftar berarti memang sudah fight di luar. Baik Bu. Nah Bu, untuk mungkin teman-teman yang saat ini masih ada di kelas 1 SMA atau 2 SMA atau sebentar lagi mungkin sudah mau lulus, itu
bagaimana caranya supaya kita itu lebih mempersiapkan diri gitu, supaya nanti ketika kita sudah masuk ke dunia kerja kita tuh sudah siap dengan lapangannya gitu. Adakah sarannya Bu? Begini, karena ini SMA ya. Iya. Kalau di SMK itu kan ada prakerin. Kalau untuk SMA itu memang maaf, rada nanggung gitu ya. Karena kalau SMA itu tidak dipersiapkan langsung ke dunia kerja seperti SMK. tidak seperti SMK. Jadi anak-anak yang memang dari awal dari kelas 1 ya, kelas 1 sudah mempunyai cita-cita habis lulus SMA mau kerja, itu sering-sering cek di Dinas Tenaga Kerja ada pelatihan apa yang bisa diikuti. Yang bisa diikuti sesuai dengan jam belajar kalian, dan sesuai dengan passion, minat kalian. Nah nanti apabila sudah lulus, minimal itu sudah bisa membayangkan dunia kerja nanti seperti ini. Karena dunia kerja itu penuh saingan, lebih keras daripada di lingkungan sekolah. Iya. Nah Ibu, menurut Ibu kira-kira soft skills apa sih yang dibutuhkan selain dari nilai akademik? Kan kita sebagai siswa sedari dulu ya kita kan diminta untuk ayo belajar lebih rajin supaya nilainya meningkat. Nah kalau di dalam dunia kerja kira-kira selain nilai akademik yang tinggi itu soft skills apa yang dibutuhkan Bu? Iya, jadinya untuk apa nilai itu biasanya pas lamaran ya itu ya, pas ngelamar itu minimal nilai sekian. Kalau kuliah lulus kuliah itu IPK-nya sekian begitu. Tapi setelah masuk dunia kerja itu tidak akan ditanya nilaimu itu berapa. Tapi yang ditanya apakah kalian bisa kerja dengan tim? Apakah kalian bisa mempraktekkan bahasa Inggrisnya? Apakah kalian itu bisa kerja secara profesional, bisa membagi waktu? Kemudian yang jelas itu juangnya tidak mutungan, orang nesunan. Sing penting belajar bekerja. Berarti kemampuan sosialnya juga sangat dibutuhkan ya? Oh, sangat sekali. Baik kepada pimpinan, baik kepada rekan-rekan atau teman-teman kerja begitu ya. Oke, Bu. Nah, terakhirnya Bu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan khusus untuk teman-teman dari SMA Negeri 3 Sragen supaya mereka dan termasuk saya itu tidak salah langkah dalam menentukan masa depan kami nantinya gitu. Ya. Anak-anak SMA 3 Sragen. Iya. Sebelum kalian menentukan pilihan kalian, apakah mau kerja, apakah mau kuliah, apakah mau berwira swasta, kalian harus berpikir mulai sekarang. Kalian tanya guru, tanya orang tua, dan melihat pangsa pasar di sekitar kalian. Jadi yang paling utama itu berkonsultasi dulu ya. Konsultasi, kemudian passionnya itu mau apa. Jadi gantungkan cita-citamu itu setinggi langit. Iya. Buatlah mimpimu setinggi-tingginya. Tapi kalau anak sekarang itu kalau raihlah mimpimu itu pasti jawabannya kalau mimpi harus tidur dulu Bu. Diajak bercanda. Jadi ini pikirkan mulai sekarang. Jangan lebay, tapi yang realistis. Harus dipikirkan secara matang-matang ini. Betul, agar tidak menyesal di kemudian hari. Iya, karena menyangkut masa depan ya Bu ya. Karena kesuksesan itu dimulai dari perencanaan yang matang. Iya. Ketika perencanaan itu sudah matang, 50% kesuksesan sudah di tangan. Iya, begitu. Jadi teman-teman, kita tuh harus memikirkan secara matang-matang nih, kira-kira langkah apa sih yang ingin kita ambil setelah ini, dan jangan lupa untuk berkonsultasi. Kalau masih di sekolah ya konsultasi dengan bapak ibu guru, dan jangan lupa berkonsultasi ke orang tua, dan juga menanyakan ke diri sendiri, kira-kira kemampuanku itu di mana, begitu ya Ibu. Betul. Oke Ibu, terima kasih. Teman-teman, usai sudah pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah senantiasa dan setia mendengarkan dan menonton kami dari awal sampai akhir.
Terima kasih juga kepada Ibu Rina yang sudah berkenan untuk hadir bergabung dengan kami. Terima kasih sekali ilmu yang diberikan tadi semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan teman-teman setelah ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. SMA 3 Bu gini. Oh, SMA 3. Juara, semoga juara. SMA 3 juara.